kota. Sebelumnya, perkenalkan dulu. Nama saya Esa Dava Putri, absen 17. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian kota dan pengertian kota menurut para ahli. Perkenalkan, nama saya Cecilia Friska Maulida, absen 11. Di sini saya akan menjelaskan tentang dampak perkembangan kota dan distribusi geografi kota. Perkenalkan, nama saya Huzifa Azharo, absen 21. Di sini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri fisik kota dan potensi kota. Perkenalkan, saya Ahmad Sabdani Robi Saputra, absen 5. Saya akan menjelaskan tentang faktor pembentuk kota, struktur teori kota, dan klasifikasi kota. Perkenalkan, nama saya Yazid Istiawan, absen 20. Di sini saya akan menjelaskan jumlah penduduk kota dan perkembangan kota. Perkenalkan, nama saya Kisana Gata, absen 24. Di sini saya menjelaskan tentang fungsi kota, bentuk isi kota, struktur kota. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu pembimbing kami, Bu Artini. Pengertian kota menurut para ahli. Yang pertama, menurut Haris Ullman, kota merupakan pemukiman dan pemanfaatan bumi oleh manusia. Menurut Profesor Bintarto, kota adalah suatu sistem jaringan kehidupan manusia yang ditandai dengan kepadatan penduduk yang tinggi serta diwarnai oleh strata sosial ekonomi yang heterogen dan coraknya yang materialistis. Dampak perkembangan kota terhadap masyarakat kota adalah tingkat pendidikan di kota menjadi merata, komunikasi dan informasi menjadi lebih cepat dibandingkan di desa, pembangunan perekonomian di kota lebih terjamin. Distribusi kota berguna untuk menelaah geografi atau fenomena fisik maupun non-fisik, bertujuan untuk mengungkapkan hubungan antara satu fenomena dengan fenomena lainnya secara menyeluruh. Ciri-ciri fisik kota diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Memiliki suatu daerah yang terbuka yang biasanya digunakan sebagai paru-paru kota. 2. Adanya gedung-gedung pemerintahan. 3. Adanya gedung-gedung perkantoran dan juga hiburan. 4. Memiliki sarana berolahraga. 5. Adanya alun-alun. 6. Memiliki lahan parkir kendaraan. 7. Memiliki kompleks perumahan penduduk terdiri atas pemukiman kumuh atau slum area, pemukiman masyarakat dengan ekonomi lemah, pemukiman masyarakat dengan ekonomi sedang, dan pemukiman masyarakat elit atau kelas atas. Potensi kota, potensi yang harus dimiliki oleh sebuah kota diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Potensi sosial merupakan fasilitas yang dapat menciptakan suatu ketenangan hidup warga kota, seperti contoh rumah sakit, tempat ibadah, yayasan sosial atau organisasi sosial, dan lain sebagainya. 2. Potensi budaya, yaitu adanya sarana kesenian atau pendidikan yang dapat memberi gairah hidup bagi masyarakat lokal. 3. Potensi politik adalah adanya aparatur kota yang dapat menjalankan tugasnya dengan baik dalam melayani masyarakat, lembaga politik, dan partai politik. 5. Potensi 4. Potensi ekonomi, yaitu adanya fasilitas yang dapat memenuhi kebutuhan hidup bagi warga kota seperti pasar, pusat perbelanjaan, bank, kawasan industri, dan sarana transportasi. Yang pertama adalah faktor fisik berupa topografi yang bagus, dataran suhu yang bagus untuk daerah pertanian, perkebunan, dan keindahan alam. Yang kedua adalah faktor non fisik seperti pusat pelayanan pemerintahan, pusat pendidikan, pusat pemerintahan, dan pusat perdagangan. Ada 4 teori struktur
kota. Yang pertama adalah teori konsentrasi, yang kedua adalah teori sektoral, yang ketiga adalah teori ganda, dan yang keempat adalah teori konseptual. Yang pertama adalah teori konsentris. Teori ini dikembangkan oleh Ernest W. Douglas tahun 1925 yang mengatakan bahwa suatu kota akan terdiri atas zona-zona yang konsentris dan masing-masing zona mencerminkan tipe penggunaan lahan yang berbeda. 1. Zona pusat kegiatan merupakan pusat kegiatan ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Rute-rute transport dari segala penjuru memusat ke zona ini sehingga memiliki aksesibilitas yang tinggi. 2. Zona pelarian merupakan kawasan pelarian yang di dalamnya terdapat industri, perkantoran, dan pertokoan. Di zona ini merupakan daerah yang mengalami penurunan kualitas lingkungan pemukiman yang terdapat kawasan kumuh. Yang ketiga ada zona perumahan. Zona perumahan para pekerja. Zona ini paling banyak ditempati oleh perumahan pekerja-pekerja pabrik dan industri. Keempat, zona pemukiman yang lebih baik. Zona ini dihuni oleh penduduk yang berstatus ekonomi menengah sampai tinggi. Kondisi ekonomi umumnya stabil sehingga lingkungan pemukiman menunjukkan derajat keteraturan yang cukup tinggi. 5. Zona para pengrajin. Di daerah pinggiran kota mulai bermunculan perkembangan pemukiman baru yang berkualitas tinggi. Mereka tinggal di zona itu dan bekerja di kota. Setiap hari mereka pulang pergi ke kota. Yang kedua adalah teori sektoral. Teori ini dikembangkan oleh Homer Hiyot tahun 1939. Model sektor ini merupakan hasil penelitian mengenai pola-pola sewa rumah tinggal di 25 kota di Amerika Serikat. Hiyot mengatakan ternyata pola sewa tempat tinggal pada kota-kota di Amerika cenderung terbentuk sebagai pola sektor-sektor, bukan pola konsentris. Hiyot mengatakan bahwa kota terdiri atas yang pertama zona pusat daerah kegiatan, yang kedua ada zona terdapat grosir dan manufaktur, yang ketiga ada zona daerah pemukiman kelas rendah, yang keempat adalah zona pemukiman kelas menengah, yang kelima adalah zona pemukiman kelas tinggi. Oke, selanjutnya ada teori inti ganda. Teori ini pertama kali dikemukakan oleh C.D. Harris dan F.L. Ullman. Mereka mengatakan bahwa kebanyakan kota-kota besar tidak tumbuh dan pola keruangan yang sederhana yang hanya ditandai oleh satu pusat kegiatan saja. Yang pertama adalah pusat sentral. Zona ini merupakan pusat fasilitas transportasi, perbankan, dan teater. Yang kedua adalah manufaktur. Fungsi ini banyak mengelompokkan sepanjang jalan kereta api dan dekat dengan CBD. Yang ketiga adalah daerah pemukiman kelas rendah. Yang keempat adalah daerah pemukiman kelas menengah. Yang kelima adalah daerah pemukiman kelas tinggi. Yang keenam adalah manufacturing berat, merupakan konsentrasi pabrik-pabrik besar. Yang ketujuh adalah housing business district, zona baru untuk memenuhi kebutuhan penduduk zona 4 dan 5. Yang kedelapan adalah residential suburb, zona tempat tinggal di daerah pinggiran. Dan yang kesembilan ada industrial suburb, zona industri di daerah pinggiran. Yang terakhir adalah teori konseptual. Mann tahun 1965 menggabungkan antara pandangan konsentris dan sektoral. Namun penekanan konsentris jauh lebih menonjol. Model ini diciptakan atas dasar penelitiannya pada kota-kota di Inggris. Yang pertama adalah pusat kota, yang kedua adalah zona pelarian, yang ketiga untuk sektor C dan D adalah zona yang ditempati rumah-rumah ukuran kecil. Untuk sektor B, zona yang ditempati rumah-rumah dengan ukuran yang lebih besar. Untuk sektor A, zona yang ditempati rumah-rumah tua yang berukuran besar. Yang keempat ada daerah pemukiman sesudah 1918 dan kemudian mulai 1945 berkembang
pada pinggirannya. Yang kelima adalah desa-desa yang dihuni para pengelaju. A. Sektor yang ditempati kelas menengah. B. Sektor yang ditempati kelas menengah ke bawah. C. Adalah sektor yang ditempati kelas pekerja. D. Adalah sektor yang ditempati industri dan pekerja kelas bawah. Memories follow me left and Klasifikasi kota berdasarkan jumlah penduduknya, ada kota kecil yang berjumlah 20.000 sampai dengan 50.000. Ada kota sedang yang berjumlah 50.000 sampai dengan 100.000 orang. Dan kota besar yang berjumlah 100.000 orang sampai dengan 1 juta orang. Yang terakhir adalah kota metropolitan yang berjumlah 1 juta jiwa. Perkembangan di kota metropolitan bisa dilihat melalui perkembangannya yang mengikuti zamannya. got you stuck up in my head, yeah. Berdasarkan jumlah penduduk, satu kota kecil memiliki jumlah penduduk 20.000 sampai 50.000 jiwa. Dua kota sedang memiliki jumlah penduduk 50.000 sampai 100.000 jiwa. Tiga kota besar memiliki jumlah penduduk 100.000 sampai 1 juta jiwa. 4 kota metropolitan memiliki jumlah penduduk 1 sampai 5 juta jiwa. 5 kota megapolitan memiliki jumlah penduduk lebih dari 5 juta jiwa. Train for the pain, Perkembangannya, 1. Eopolis, wilayah yang baru berkembang menjadi kota baru. 2. Polis, kota yang masih agraris. 3. Metropolis, kota yang perekonomiannya bergeser ke industri. 4. Megapolis, wilayah yang terdiri dari beberapa metropolis yang berdekatan sehingga menjadi satu wilayah perkotaan yang besar. 5. Tiranopolis, kota yang kehidupannya penuh kerawanan sosial seperti kemacetan. 6. Kota nekropolis, kota yang mengalami kemunduran dan seperti kota mati. Fungsi kota: pusat industri memproduksi barang jadi, setengah jadi, dan bahan mentah. Pusat perdagangan sekalian pelayanan dari regional dan internasional. Pusat pendidikan, berbagai sekolah dan perguruan tinggi ternama. Isi kota: bentuk bunder sangkar. Pola kota yang terbentuk bunder sangkar relatif seragam. Bentuk persegi panjang, kota persegi panjang hampir sama dengan bunder sangkar, tetapi kedua sisinya memiliki hambatan alami seperti topografi di rata dan kurangnya sumber air. Bentuk kipas, yaitu kota yang berbentuk seperti kipas, yaitu pusat kota yang berada di daerah pinggiran. Visi kota: metropolis menyebar, mengembangkan pertumbuhan pada bagian pinggiran kota. Metropolis Batika merupakan metropolitan dengan pola menyebar. Metropolis pemusat mempunyai kepadatan penduduk yang tinggi di pusat kota. Metropolis Cicit terbentuk dengan kepadatan penduduk terletak di tengah kota. Sekian penjelasan geografi kota dari kelompok kami. Semoga bermanfaat